Sekitar 1 jam menyusuri sungai, di bantaran sungai mulai terlihat tanda-tanda bekas jejak kaki manusia. Artinya, beberapa hari atau minggu yang lalu, seseorang pernah beraktivitas di sekitar bantaran sungai. Pemukiman warga pasti sudah tidak begitu jauh dari posisi saya saat ini. Saya berjalan lebih hati-hati. Saya tidak mau kehadiran saya menjadi perhatian warga yang juga belum tentu bahagian dari masyarakat yang bisa menerima kehadiran TNI Polri, atau justru merupakan simpatisan KKB. 20 menit kemudian, suara-suara orang dengan bahasa daerah pedalaman mulai terdengar di kejauhan. Saya memilih berjalan di pinggir sungai. Sambil sesekali membenamkan diri ke dalam air, mata saya fokuskan mengamati situasi sekitar sungai yang akan saya lalui. Tiba-tiba bulu kuduk di tengkuk saya serasa berdiri, yang bagi saya, itu merupakan isyarat adanya sesuatu hal di sekitar saya. Saya menyelam dan bergerak ke sisi sebelah kanan sungai. Saat saya muncul ke permukaan air, 2 tembakan melesat ke dalam air, persis di posisi saya berada sebelum menyelam. Kehadiran saya sudah diketahui KKB. Saya merapatkan diri ke pinggir sungai dan berkamuflase di antara semak-semak yang menjurai ke dalam air. Saya dah menunggu pergerakan KKB. Namun sampai sekitar 10 menit diam, keadaan sekeliling saya tetap sunyi senyap. Melihat arah datangnya tembakan, saya menduga pelaku penembakan berada sekitar 50-100 meter di depan saya, dan berada pada posisi yang lebih tinggi dari bantaran sungai. Saya tahu, dia masih berada di posisinya untuk menunggu saya muncul. 10 menit kemudian, saya sadar, untuk bisa selamat dan melanjutkan perjalanan, saya harus menghentikan semangat juang pelaku penembakan. Dengan sangat hati-hati dan tanpa menimbulkan suara, saya naik ke bantaran sungai. Saya bergerak melebar ke arah kanan sungai. Kemudian, saya bergerak lagi maju sekitar 120 meter, melewati posisi KKB. Saat ini, pelaku penembakan pasti masih memusatkan perhatiannya menunggu saya muncul di sungai. Sementara saya sudah berhasil melewatinya dari seberang sungai. Sebenarnya, saya sudah lolos dan bisa saja melanjutkan perjalanan ke titik penjemputan. Namun karena seseorang sudah mencoba mengeksekusi saya harus memberinya tindakan yang seimbang. Saya berbalik arah mendekati posisi pelaku penembakan. Saat ini saya justru muncul dari arah belakang, bukan dari depan, sesuai harapan anggota KKB yang sudah susah payah memanjat pohon untuk menghadang saya. Tidak butuh waktu lama, saya pun menemukannya. 1 butir peluru dari tembakan yang menggelegar, melesat ke arah bayangan hitam di atas pohon. Saya tak peduli dengan hasil tembakan saya. Saya berbalik dan bergerak cepat melanjutkan perjalanan. Beberapa menit lagi, lokasi akan didatangi warga setelah mendengar bunyi tembakan. Pukul 16:15, saya tiba di titik penjemputan. Ternyata, 4 orang rekan saya sudah menunggu saya. Namun, saya kesal dan sedikit jengkel. Mereka asik bergurau dan tertawa seolah tidak memperdulikan kemunculan saya. Saya meraba tubuh saya. Masih terasa ada. Saya belum menjadi hantu atau roh, hingga membuat rekan-rekan saya seolah tidak bisa melihat saya. Saya terus berjalan melewati mereka tanpa sapaan apapun. Sambil berjalan, saya merencanakan sesuatu untuk rekan-rekan saya. Saya akan melakukan perlakuan yang seimbang. Pukul 18 tepat, kami tiba di pos pemantauan.